يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya mohon maaf atas keterlambatan kehadiran di tempat ini. Semoga ibu semua dapat memaafkan keterlambatan ini. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita dengar potongan daripada khutbatul hajah di awal setiap tausiah atau ceramah, yang mana khatib ataupun muhadhir mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan selanjutnya, apakah seluruh dari ibu-ibu sudah memahami maknanya? Sebagian. Ini kata yang harus ibu-ibu fahami. Kenapa? Karena seringnya tidak diterjemahkan. Jadi sebaiknya bisa untuk mempelajarinya. Kita coba bahas secara singkat saja untuk pengetahuan dasarnya. Untuk yang ayat-ayat Al-Qur'annya nanti bisa dilihat di terjemahannya. Innal hamdalillah, segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Maka kami memuji Allah Subhanahu wa taala. Nasta'inu, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfiruh, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di makna awalnya. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian adalah milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kepadanya lah kita memuji, kepadanya lah kita memohon pertolongan, dan kepadanya lah kita memohon ampunan. Ya, ini 4 kalimat di awal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min syururi anfusina, dari keburukan jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amalan kita. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa dan keburukan amalan. Hanya kepada Allah lah tempat untuk berlindung. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kemudian ada pengikraran di sini. May yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Kebalikannya,
Siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Nah, ini sudah bisa paham Ibu? Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kepada Allah lah kita memuji, meminta pertolongan dan meminta ampunan. Ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kami memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa dan amalan kami. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya. Siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang dapat memberikannya hidayah. Maka tempat meminta hidayah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa lanjutannya? Apa lanjutannya? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah ucapan syahadat, pengikraran syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarikalah. Ya, aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, Rabbi, Tuhanku. Wahdahu la syarikalah, zat yang maha esa, tidak ada sekutu baginya. Dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Barulah masuk kepada potongan-potongan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kita sebagai manusia diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah telah menciptakan kita, ada laki-laki, ada perempuan. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memerintahkan kita untuk menyambungkan tali rahim, silaturahim. Dan kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperingatkan, innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Maha mengawasi atas diri kalian. Kemudian ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah ucapan yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Apa efeknya? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki kehidupan kalian dan mengampuni dosa kalian. Jadi perkataan benar itu salah satu manfaatnya memperbaiki kehidupan kita dan mengampuni dosa kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia sungguh telah mendapatkan kemenangan yang agung. Kemenangan yang agung. Masya Allah. Itu dari khutbatul hajah. Sebetulnya nasihat dari khutbatul hajah ini luar biasa ya Bapak Ibu atau ibu-ibu sekalian. Tetapi banyak yang tidak mempedulikannya. Padahal ini kalau kita resapi, ini luar biasa sekali. Ya, di dalamnya banyak sekali manfaat yang istimewa ya, dari ayat-ayat tersebut. Belum lagi kemudian apa? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Ya. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang paling benar itu adalah kitabullah Al-Qur'an, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Ya.
Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ucapan itu adalah ucapan Allah, firman Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, seburuk-buruk perbuatan adalah yang dibuat-buat, yang diada-adakan dari amalan. Dan setiap yang diada-adakan dari amalan ibadah itu adalah yang disebut dengan kebid'ahan. Dan kebid'ahan ini adalah sebuah penyimpangan, kesesatan. Ya. Oke, kita sebutkan apa? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruknya perbuatan yang dibuat-buat, yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang diada-adakan dalam agama ini adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perbuatan bid'ah dalam agama itu adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan kesesatan itu tempatnya adalah di mana? Di neraka. Tetapi bukan berarti setiap orang melakukan kesesatan pasti di neraka. Salah. Tidak boleh kita berkeyakinan seperti itu keliru. Perbuatan seseorang salah bukan berarti seseorang itu pasti tempatnya di mana? Di neraka. Tidak. Kita tidak boleh memastikan tempat seseorang di surga atau di neraka kecuali adanya dalil. Jadi nggak boleh main asal tunjuk neraka, nggak boleh. Nggak ada dari sananya seperti itu. Tidak boleh memastikan seseorang pasti masuk neraka kecuali dengan adanya dalil. Nggak boleh tunjuk hidung, pasti nih si fulan ini pasti masuk neraka, nggak boleh. Kecuali adanya apa? Dalil. Contohnya siapa? Abu Lahab, jelas. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman tabbat yada abi lahabim wa tab. Sudah jelas. Tapi kalau yang nggak jelas ya jangan. Nggak boleh kita main tunjuk. Apalagi dia muslim. Namanya muslim pasti melakukan kesalahan dan penyimpangan. Ya, tidak boleh main tunjuk hidung. Nah, nanti ibu-ibu bisa baca kembali tentang khutbatul hajah itu, didalami maknanya sehingga setiap ada pengajian yang ibu-ibu hadiri atau ibu mendengarkan khutbah atau apapun, ibu-ibu sudah faham dari makna nasihat tersebut. Sehingga walaupun tidak diterjemahkan, banyak ilmu yang dapat kita dapatkan. Jelas ibu-ibu insyaallah? Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Mar'ah. Sekarang kita masuk ke hadis keberapa? Yakin? Oh, ada dua versi nih, versi 10 sama versi 11. Masih ada khilaf? Sudah sepakat semua? 10 itu kalau tidak salah sudah kita bahas ya? Sudah ya? Memang dia pendek, tetapi sudah kita bahas. Apa itu hadis ke-10? Inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, atau maknanya indah. Dunia itu manis dan indah. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala menguasakan kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya, menjadikan kalian khalifah di dalamnya. Fayanzuru kaifa ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana kalian berbuat. Fattaqud dunya wattaqun nisa, berhati-hatilah kalian dari dunia dan berhati-hatilah kalian dari wanita. Masya Allah, kita laki-laki disuruh berhati-hati dari siapa? Dari wanita. Inna kaidahunna azim. Ya, tipu daya wanita itu luar biasa ibu-ibu. Setuju bu? Harus setuju firman Allah Subhanahu wa taala. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Fitnah pertama Bani Israel itu ada pada wanita. Jadi wanita ini bu sangat berpengaruh terhadap pria. Jadi ketika ibu membawa nilai efek positif kepada pria, kepada suami ibu-ibu, anak laki-laki ibu, kakak laki-laki,
siapapun dalam ruang lingkup terdekat itu akan mendatangkan hal yang baik. Sebaiknya jika wanita membawa dampak negatif, itu laki-laki itu banyak yang terpengaruh. Berapa banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya karena pengaruh istri. Berapa banyak anak yang justru jadi taat kepada orang tuanya karena pengaruh istri. Jadi laki-laki itu sekuat apapun condong sangat mudah untuk dipengaruhi oleh wanita. Ya. Pembesar-pembesar terdahulu itu banyak yang kalah, bukan dalam peperangan, tapi kalah oleh wanita. Kalah oleh wanita. Kalau kita baca sejarah, itu banyak orang-orang yang tadinya berkuasa, tiba-tiba jatuh kekuasaannya, bukan karena kalah dalam peperangan, tetapi karena faktor wanita. Dan wanita ini biasanya sering di dalam peperangan itu dijadikan sebagai sosok yang dapat mengelabui musuh dengan sangat mudah. Peperangan yang tiba menimbulkan bercak darah. Artinya apa? Dia bisa mempengaruhi seorang laki-laki yang kuat, yang punya kekuasaan, itu tidak bisa dikalahkan kecuali dengan pengaruh wanita. Jadi fitnah wanita ini luar biasa. Dan fitnah wanita ini bukan berarti hanya kepada laki-laki yang bukan mahram, ibu. Jadi jangan ibu-ibu memahami bahwa kami ini fitnah untuk yang bukan mahram. Enggak. Kadangkala untuk suami sendiri wanita itu bisa menjadi fitnah. Banyak wanita laki-laki yang akhirnya jauh dari ketaatan karena faktor istri. Jangan dibiarin dong, jenggotnya potong, lebih ganteng, lebih tampan. Akhirnya si suami ini karena ingin disebut tampan oleh istrinya, dia cukur habis, kelimis wajahnya. Dia buat apa? Kelimis. Kenapa? Karena istri yang mempengaruhi si suami. Ketika suaminya ingin menerapkan sunnah, dia mengangkat pakaiannya di atas mata kaki, sebagaimana sabda Nabi, ma'asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Dia ingin menerapkan hal tersebut. Karena dia ketika baca, oh ternyata banyak ulama yang mewajibkan laki-laki itu pakaiannya di atas mata kaki. Bahkan minimal mengatakan makruh di bawah mata kaki, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, makruh laki-laki menggunakan pakaian di bawah mata kaki. Tapi kata istrinya, dia katakan, nggak bagus kelihatannya, biasa aja dong kayak yang lain. Akhirnya si laki-laki ini terpengaruh hingga akhirnya dia menculurkan. Fitnah siapa ini? Fitnah wanita. Sering sekali dia ingin tapi bisa tidak jadi melakukan kebaikan. Dia ingin memberi kepada ibunya, kemudian kata istrinya, Pak, kita banyak pengeluaran nih, jangan ngasih ke ibu. Akhirnya dia tahan pemberian dia ke ibunya. Karena faktor siapa nih? Wanita. Jadi wanita itu fitnah bukan cuma untuk laki-laki di luar, tapi juga untuk orang terdekatnya. Untuk laki-laki di luar juga luar biasa. Idza kharajat imra'ah, jika wanita itu keluar, istashrafaha syaitan. Yang membuat dia lebih indah itu siapa? Syaitan. Jadi wanita itu mungkin biasa saja, tapi ketika di luar dipandang oleh laki-laki yang bukan mahram, dia itu jadi luar biasa. Yang memperindahnya siapa? Syaitan. Makanya banyak laki-laki yang dia itu terfitnah oleh wanita yang sebetulnya tidak lebih cantik dari istrinya di dalam rumah. Mungkin istrinya lebih cantik, tapi kok kenapa bisa dia tergoda oleh wanita yang ada di luar rumah? Karena dijadikan lebih cantik oleh siapa? Oleh bungkusan syaitan. Maka wanita ketika keluar rumah dia harus berupaya untuk bagaimana tidak menampakkan kecantikannya. Jadi itulah kenapa diturunkannya apa? Hijab. Hijab ini adalah untuk menutupi kecantikan wanita dari laki-laki yang bukan mahram baginya. Dia harus menjaga diri agar tidak menimbulkan fitnah. Nah, siapa yang tahu konsep dasar ini, maka dia nggak akan salah kaprah. Nggak akan tuh dia misalkan pakai cadar, tapi dia pakai bulu mata palsu. Kemudian dia pakai lensa, kemudian dia bedakin bagian dari area yang tidak terlihat atau area yang terbukanya untuk menarik pandangan laki-laki. Dia nggak akan, karena dia tahu saya ini berhijab untuk menutupi kecantikan, bukan agar terlihat lebih cantik, bukan, tapi untuk menutupi kecantikan. Maka dia nggak akan tuh dia bersolek ketika keluar rumah, nggak akan. Dia bukan berupaya terlihat lebih cantik, tapi justru digunakan untuk menutupi kecantikan. Makanya dia ketika menggunakan hijab, dia pakai sesederhana mungkin. Kenapa? Agar tidak menarik pandangan laki-laki yang ada di luar rumah, bukan agar terlihat lebih
cantik. Sekarang kan banyak konsep berhijab itu kelirunya di poin tersebut. Berhijab itu bukan untuk menutupi kecantikan, tapi justru agar terlihat lebih cantik. Makanya berusaha bagaimana semodis mungkin agar terlihat lebih cantik. Kan hijab itu ada bukan untuk terlihat lebih cantik di hadapan laki-laki yang bukan mahram, justru untuk menyederhanakan penampilan di luar rumah. Kalau ibu-ibu mau berkreasi di dalam rumah, silahkan berhias mau seperti apapun selama tidak menyelisih syariat, silahkan. Mau pakai bedaknya 1 cm, 2 cm boleh, nggak apa-apa, boleh, tapi di dalam rumah. Di dalam rumah, bukan di luar rumah. Luar rumah itu sesederhana mungkin. Bagaimana? Karena ibu-ibu sudah tahu nih konsep dasarnya apa? Bagaimana tidak menimbulkan fitnah. Jadi jangan sampai justru penampilan kita itu menarik pandangan laki-laki di luar rumah. Ya, makanya kan sekarang banyak ibu-ibu yang mohon maaf di zaman sekarang banyak yang salah kaprah. Dia berhijab tapi eksis dia media sosialnya untuk berfoto. Terus kita tanyakan nih foto buat dipajang di mana? Siapa? Untuk siapa yang melihat? Pastinya agar orang lain dapat melihat. Ingin dilihat oleh orang lain. Nah, konsep hijab itu adalah dia meminimalisir pandangan orang lain, bukan justru agar bisa dilihat oleh orang lain. Makanya banyak ibu-ibu yang mengeluh, suami saya kok banyak memfollow wanita di IG-nya. Tapi karena suami saya sudah ngaji, yang di-follow wanita bercadar. Ketahuilah bahwa bagi laki-laki yang sudah mengaji, wanita bercadar itu lebih memfitnah dibandingkan wanita yang membuka auratnya. Wanita yang berhijab, baik dia bercadar ataupun menampakkan wajahnya tapi dengan pakaian yang syar'i, itu bagi laki-laki yang sudah ikut kajian itu lebih memfitnah mereka dibandingkan wanita yang bebas secara terbuka. Maka jangan pernah menganggap remeh hal tersebut. Karena banyak ibu-ibu mengatakan, saya kan syar'i kok pakaian saya. Ketahuilah bahwa laki-laki itu seleranya berbeda-beda. Dia menyukai hal yang berbeda-beda. Untuk laki-laki yang sudah ikut kajian, banyak di antara mereka itu yang lebih terfitnah justru dengan wanita yang sudah berpakaian syar'i dibandingkan dengan wanita yang terbuka. Maka jangan sering untuk menampakkan diri, ya, berusaha untuk meminimalisir penampakan diri di hadapan orang. Kenapa wanita itu yang terbaik sholat itu di rumah? Kenapa? Agar tidak menimbulkan fitnah. Bayangkan, sholat nih ibadah. Sholat itu wajib bagi laki-laki berjamaah. Bagi wanita yang terbaik di mana? Di rumah. Bahkan di zaman Nabi, yang sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat pahalanya, wanita itu sholatnya lebih baik di mana? Di rumah. Bayangkan. Ya, jadi ini yang harus difahami oleh para wanita, sehingga harus paham, oh ternyata saya tidak boleh menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Bahkan sholat saja yang dianjurkan bagi saya untuk bersama-sama kaum muslimin itu dalam sholat id. Sholat yang lain yang terbaik bagi saya itu adalah di dalam rumah. Maka dia tidak akan salah kaprah dalam hal tersebut. Dia nggak akan banyak di luar rumah. Maka ibu-ibu coba untuk dicek waktunya. Berapa porsi di dalam rumah dan berapa porsi di luar rumah. Hati-hati jika porsi di luar rumahnya itu cukup dominan, karena itu menyalahi fitrah seorang wanita. Bukan tidak boleh wanita keluar, tetapi jika waktu keluar itu sangat dominan, itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak balance, tidak seimbang. Karena apa? Karena ketika ibu-ibu keluar, rumah ini kehilangan ratunya. Rumah ini kehilangan nyawanya. Nah, rumah ketika kehilangan nyawa akan tidak teratur. Pasti ada hal-hal yang tidak maksimal di rumah tersebut. Apapun, baik dari makanan, kerapihan, apapun pasti ada yang terpengaruh. Makanya kenapa saya sering nasihatkan kajian nggak usah terlalu banyak. Sepekan 2 kali aja udah banyak banget. Jangan sampai setiap hari keliling semua. Suami mau berangkat kerja, istrinya nggak ada, apa kajian. Ini mau jadi syekhah Islam apa seperti apa? Keluar, suami pulang kerja, ibu mana? Lagi kajian. Jangan menganggap bahwa saya ini hebat. Enggak hebat yang seperti itu. Yang seperti itu menelantarkan kewajiban, nggak boleh. Ya,
Ibu-ibu kalau mau keluar tunggu suami sampai berangkat kerja baru berangkat kajian. Cari kajian yang ibu-ibu berangkat itu kewajiban ibu-ibu sudah selesai. 1 pekan 1 kali, 1 pekan 2 kali udah alhamdulillah. Ya, tidak perlu setiap hari kecuali berkelilingnya sama suami. Nggak masalah, misalkan ibu sudah pensiun, bapak sudah pensiun, di rumah nggak ada siapa-siapa, anak-anak sudah menikah semua, ya, sama bapak diantar, ikut pengajian bareng-bareng, ya nggak masalah, nggak ada kewajiban yang ditelantarkan. Tapi kalau masih ada kewajiban, apalagi masih punya balita di rumah, jangan balitanya dititipkan ke orang lain kemudian melangkahkan kaki kemana? Masjid. Ya, ada tanggung jawab yang lebih besar. Baik, kita bahas sekarang hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 yang diberi judul di sini, la tusafihi ayyu rajulin min ghairi maharimik. Janganlah engkau bersalaman dengan laki-laki manapun yang bukan mahrammu. Ini larangan wanita untuk bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram, enggak boleh. Ya. Nah, kadangkala suka banyak yang lupa bahwa sepupu itu bukan mahram, bahwa keponakan suami yang laki-laki itu bukan mahram, bahwa paman yang merupakan suami dari bibi kita itu bukan mahram. Ini orang-orang terdekat yang orang sering menganggap mereka mahram. Kakak ipar, adik ipar bukanlah mahram. Ini 4 yang sering salah, yang sering keliru. Pertama adalah tadi keponakan suami kita nih. Dia punya keponakan laki-laki. Ketika keponakan ini sudah baligh, dia bukan mahram kita. Tidak boleh bagi kita untuk bersentuhan dengan dia. Dia bukan mahram kita. Ya, saya dari kecil mandiin dia, membesarkan dia, tetap dia bukan mahram kita, tidak boleh bersentuhan dengan dia. Ke atasnya paman suami daripada bibi. Ibu-ibu kan punya tante misalkan nih. Tante punya suami. Dia mahram kita bukan? Bukan. Tidak boleh kita bersentuhan dengan dia. Kemudian sepupu. Dari kecil kita bareng, tetap bukan mahram. Sepupu bukanlah mahram. Kemudian siapa lagi? Ipar. Adik ipar ataupun kakak ipar, mereka pun bukan mahram. Nah, ini yang orang-orang terdekat yang orang seling menganggap mereka sebagai mahram padahal bukan mahram. Karena kita itu boleh menikah dengan mereka ketika misalkan suami ibu-ibu, ini misalkan ya, contoh saja. Misalkan suami ibu-ibu meninggal. Kemudian setelah habis masa iddah, boleh gak keponakan suami menikahi ibu? Boleh. Dibolehkan. Kemudian paman suaminya bibi ibu meninggal, misalkan tantenya ibu-ibu meninggal, ibu sebagai janda, kemudian dinikahin sama paman bekas suaminya tante, boleh tidak? Boleh. Sepupu menikahi ibu boleh gak? Boleh. Kemudian ipar, bahasa kitanya naik ranjang atau turun ranjang. Ya, misalkan kakak kita meninggal, akhirnya suaminya menikahi kita, boleh gak? Boleh. Maka kita tidak boleh bersentuhan dengan mereka karena mereka bukan mahram kita. Mereka bukan mahram kita. Jika ini pun gak boleh, apalagi yang gak ada kaitan sama sekali. Guru, boleh tidak bersalaman bersentuhan dengan guru? Gak boleh. Dengan murid yang sudah balik boleh tidak? Tidak boleh. Dengan guru tidak boleh, dengan murid tidak boleh. Ya, wow, ini gurunya ustadz nih, boleh gak? Siapa lagi? Tidak dibolehkan. Ya, jadi nggak boleh ibu misalkan punya guru. Dulu guru ketika SMP, SMA laki-laki. Kemudian atau guru SD dulu. Ketika bertemu nggak boleh bersentuhan. Kenapa? Dia bukan mahram kita. Ataupun ke murid, ibu-ibu mengajar di sekolah. Si anak ngajar TK misalkan atau ngajar SD. Kemudian si anak ini sudah tumbuh dewasa, ingin bersalaman dengan ibu-ibu, tidak boleh. Kenapa? Karena dia bukan mahram. Nah, ini orang-orang yang ada di sekitar kita yang sering dianggap sebagai mahram, itu nggak boleh bersentuhan dengan mereka. Mereka bukan mahram kita, ya. Kenapa? Karena bersentuhan dalam Islam itu yang bukan mahram bukanlah penghormatan, tetapi pelecehan.
Bersentuhan dengan yang bukan mahram di dalam Islam bukan penghormatan, namun sebuah pelecehan. Penghormatan itu tidak harus dengan bersentuhan, menghormati itu tidak harus dengan menyentuh, tidak harus dengan menyentuh. Ya. Nah, kita akan baca nih hadisnya. Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi an Umaymah binti Ruqaiqah, dari Umaymah binti Ruqaiqah annaha qalat, beliau berkata, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi niswatin minal ansar nubayi'uhu. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah wanita kaum Ansar untuk berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, kami pun berkata kepada Nabi, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nubayi'uka ala alla nusyrika billahi syai'a. Kami berbaiat kepadamu untuk tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wala nasriqa, dan kami pun tidak mencuri. Wala nazni, dan tidak berzina. Wala na'ti bi buhtanin naftarihi baina aydina wa arjulina, dan kami tidak mendatangkan kedustaan di hadapan kedua tangan kami, atau di antara kedua tangan kami, ataupun di antara kedua kaki kami. Wala na'sika fi ma'ruf, dan kami tidak bermaksiat kepadamu dalam kema'rufan. Qala fi mastata'tunna wa ataqtunna. Maka Nabi mengingatkan, atas yang kalian mampu di dalamnya, yang kalian sanggup untuk melakukannya. Karena apa? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Qalat, kemudian beliau berkata, qulna, kami wanita bersama wanita kaum Ansar nih, kata Umaymah, Allah wa rasuluhu arhamu bina, Allah dan Rasulnya lebih menyayangi kami. Halumma nubayi'aka ya Rasulullah. Jadi para wanita kaum Ansar ini ingin berbaiat kepada Nabi seperti yang laki-laki, dengan cara menyentuh tangan Nabi, minta untuk bersentuhan tangan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inni la usafihun nisa, aku tidak bersalaman, bersentuhan tangan dengan wanita. Innama qawli limi'ati imra'atin ka qawli limra'atin wahidatin aw mithlu qawli limra'atin wahidatin. Sesungguhnya ucapanku untuk 100 wanita sama dengan ucapanku untuk 1 wanita. Jadi sama semuanya, tidak ada yang aku sentuh tangannya. Jadi tidak boleh bersentuhan. Jangan mentang-mentang banyak nih boleh bersentuhan. Enggak, tidak boleh bersentuhan. Jadi Nabi menekankan tuh. Kata Nabi, inni la usafihun nisa, aku tidak bersentuhan tangan dengan wanita. Ini Nabi nih yang hatinya paling bersih, yang jiwanya paling terjaga, yang dijamin masuk surga, tidak mau bersentuhan dengan wanita. Tiba-tiba di zaman sekarang mengatakan, oh itu mah makomnya sudah beda, dia mah boleh bersentuhan dengan yang bukan mahram. Dari mana? Nabi aja tidak bersentuhan dengan yang bukan mahram. Karena Nabi dalam hadis yang lain bersabda apa? La an yut'an ra'su ahadikum aw la an yut'an fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun min an yamassa imra'ah la tahillu lah. Andaikan kepala kalian itu ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi, itu lebih baik daripada menyentuh tangan wanita yang tidak dihalalkan bagi kalian. Jadi nggak boleh. Jadi kalau ibu-ibu boleh milih, mendingan bersentuhan dengan yang bukan mahram atau kepalanya ditusuk dengan jarum dari besi, kata Nabi mendingan ditusuk kepala dengan jarum dari besi. Saking apa? Saking berbahayanya bersentuhan dengan yang bukan mahram. Jangan mengatakan, wah kalian saja syahwatnya terlalu tinggi, aku mah biasa saja. Kenapa biasa saja? Karena menandakan adanya penyakit di dalam hati. Kalau normal nggak akan biasa saja. Karena sudah saking banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan, akhirnya bersalaman kita anggap biasa saja. Itu efek daripada apa?
terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Kalau berada dalam ketaatan, dia nggak akan biasa saja bersentuhan dengan yang bukan mahram, ya, bersentuhan dengan yang bukan mahram. Tetapi hal ini bukan berarti dalam hal-hal darurah dilarang. Misalkan ada wanita yang tabrakan di jalan, kemudian laki-laki nggak ada yang menolongin, bukan mahram saya, sekarat orang meninggal. Nah, hal-hal semacam itu boleh bagi kita untuk menolong. Ad-darurah tubihul mahdhurat. Karena apa? Karena genting. Posisinya apa? Taruhannya nyawa. Orang bisa meninggal. Berarti di sini ada sesuatu yang penting. Ya. Bukan karena faktor nggak enak. Kenapa salaman? Nggak enak, kasihan, takut tersinggung. Nggak ada. Kenapa salaman? Ya, habis dia atasan saya, dia bos saya. Masa saya nolak dia ngajak salaman? Tunjukkan bahwa kita itu punya prinsip. Bapak ibu atau ibu-ibu sekalian, ketahuilah, ketika orang tahu kita itu punya prinsip dalam beragama, orang akan lebih menghargai kita. Jangan sampai kita menganggap bahwa orang akan menghormati kita ketika kita merelakan sebagian dari agama. Enggak. Dia akan berpikir agama saja dia korbanin, apalagi dia. Betul kan? Nah, ibu misalkan ketika bertemu seseorang, kemudian datang waktu sholat, ibu abaikan waktu sholat. Jangan berpikir bahwa nih dia menghargai saya nih. Enggak, dalam lubuk hati ini agama dia aja dia terlantarkan. Agama saja bisa dia khianati, apalagi saya nanti. Dengan mudah akan dia khianati. Maka apa yang dapat kita petik dari hadis ini? Yang pertama adalah tahdhirul mar'ah minal wuqufi kaba'iridzunub minasyirki was-sariqah waz-zina wal-buhtan. Peringatan bagi wanita jangan sampai melakukan perbuatan dari dosa-dosa besar, baik itu kesyirikan, mencuri, berzina, dan mengatakan suatu kedustaan, nggak boleh. Jadi wanita sama, tidak boleh dia berbuat kesyirikan. Banyak wanita yang kalap biasanya nih, ketika dia tahu misalkan suaminya punya istri lagi misalkan. Dia kalap, dia akhirnya datangin orang pintar. Gimana biar suami saya lebih sayang kepada saya dibandingkan istri. Ini dimanfaatkan oleh dukun. Akhirnya dia melakukan praktek-praktek kesyirikan. Atau dia lihat nih suaminya kayaknya lebih tertarik kepada orang lain. Akhirnya dia melakukan melakukan praktek-praktek kesyirikan. Ini paling banyak praktek kesyirikan dilakukan wanita. Sebabnya adalah karena faktor suami. Padahal dia bisa menadahkan kedua tangan berdoa kepada Allah, kemudian lebih memperbaiki sikap dia kepada suami, kemudian mendoakan agar Allah berikan hidayah kepada suaminya, agar Allah menjauhkan suaminya dari keburukan, kemudian dia memperbaiki diri, kemudian berusaha untuk menanyakan apa yang diinginkan oleh suami, itu akan lebih maksimal daripada dia malah melakukan perbuatan kesyirikan dan dibodohi oleh orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai orang pintar. Hati-hati ibu-ibu ya, jangan kalap. Kadang wanita juga sama, kalap ketika berbisnis usaha. Apalagi biasanya bisnis usaha makanan. Kalap, kok dagangan saya nggak laku, si itu laku. Oh, pakai ini, pakai penglaris. Biar apa? Biar laris. Padahal toko yang jualan penglaris sepi. Kan harusnya toko yang jualan penglaris ini toko paling laris. Ternyata toko yang jualan penglaris itu apa? Sepi. Makanya kesyirikan itu menyebabkan akal orang itu lupa untuk berpikir. Hati-hati ibu-ibu ya, jangan sampai berbuat kesyirikan. Jimat-jimat jauhkan. Jangan bawa-bawa jimat, gantung-gantung jimat di rumah, di mobil, dimanapun, nggak boleh. Karena jimat adalah kesyirikan. Hati-hati dari mencuri. Kemudian berzina, kemudian kedustaan. Berzina nih hati-hati, ya. Tidak sedikit orang yang terjerumus di dalamnya, ya. Apalagi biasanya bagi mereka yang telah menikah, karena merasa tidak ada orang yang mengetahui perbedaan antara dia berzina atau tidak. Beda dengan wanita yang masih gadis, mereka berpikir bahwa saya kan masih gadis, saya takut orang nanti tahu bahwa saya sudah tidak perawan lagi. Tapi banyak perzinahan ini justru di zaman sekarang terjadi pada orang-orang yang telah menikah. Karena apa? Karena mereka merasa tidak ada bekas yang menandakan mereka sebagai orang yang berzina. Nah, ini sangat membahayakan sekali. Maka harus diminimalisir dengan apa? Meminimalisir pergaulan dengan lawan jenis. Itu membantu. Jangan bilang ini sahabat saya, ini teman saya.
Ketahuilah ibu-ibu sekalian, laki-laki itu tidak ada istilah sahabat dengan wanita. Tidak ada. Istilah berkawan dengan wanita itu enggak ada. Pasti di sana diselipkan perasaan atau ketidaknormalan. Jadi enggak ada pilihan yang ketiga. Jadi usahakan jangan masuk ke dalam ruang lingkup yang dapat menyebabkan hal tersebut. Biasanya dimulai dengan reuni, hati-hati tuh. Reuni teman SMP, SMA, akhirnya ada muncul perasaan ketertarikan kepada lawan jenis yang dulu adalah kawan ketika di SMP, kawan ketika di SMA. Apalagi misalkan posisi dianya sudah menduda atau ternyata masih belum menikah. Kemudian kita membandingkan antara sosok tersebut dengan suami kita. Akhirnya nanti jadi apa? Ada ketertarikan kepada sosok yang bukan suami kita. Hati-hati ya. Makanya saya sering bilang juga di zaman sekarang ini perlu kehati-hatian. Jangankan dari pergaulan seperti itu, dari ruang lingkup dakwah saja banyak laki-laki yang tidak mawas kepada istrinya. Di zaman sekarang itu banyak para wanita itu terfitnah justru oleh akun dakwah. Banyak di dalam hati mereka itu ada ketertarikan kepada orang-orang yang cukup dikenal di dunia dakwah dibandingkan dengan suaminya. Dia lebih mengagumi, mencintai, menyayangi sosok tersebut daripada siapa? Suaminya. Maka ibu-ibu pun harus dapat menjaga pandangan ketika ibu-ibu menyaksikan akun-akun dakwah. Apalagi sekarang banyak di antara mereka yang mempertontonkan bukan hanya penyampaian dalil, hadis ataupun apa yang bermanfaat dari ilmu, tapi kadang menunjukkan kehidupan sehari-harinya. Ketika menaiki pesawat, ketika menggunakan mobil mewah, ketika makan di restoran mewah, ketika masuk ke gym, mempertontonkan otot mereka, mempertontonkan badan mereka, sehingga banyak wanita yang terkesima, akhirnya lebih mencintai, lebih mengagumi sosok tersebut dibandingkan suaminya. Ini adalah fitnah yang masuk juga di dalam dunia dakwah. Hati-hati. Ibu kalau mau menonton cukup yang ceramah kajian saja. Kalau kehidupan pribadi enggak usah. Karena kadang sesuatu yang menggelitik hati saya melihat komentar para wanita di akun-akun dakwah tersebut. Misalkan ada sosok yang mempertontonkan ototnya, kemudian wanita memberikan komentar bentuk love, kemudian tulisan Masya Allah. Itu kalau saya sebagai suami, istri saya melakukan hal tersebut, mungkin handphonenya udah saya ambil, Bu. Saya suka bingung nih, suaminya pada kemana? Di mana rasa cemburu sebagai suami? Di mana rasa cemburu sebagai suami? Saya pernah hadir ke acara seperti Muslim Fest atau apalah, fest kan banyak sekarang. Pernah diajak oleh kawan, datang sekali dan gak pernah mau lagi. Kenapa? Karena waktu itu ada sebagian orang yang dikenal dalam dunia dakwah sedang makan, kemudian wanita-wanita mengelilingi dengan cadar-cadar mereka, pakaian-pakaian syar'i mereka, kemudian memvideokan. Saya bilang, ini suaminya kemana? Istrinya memvideokan laki-laki lain. Ini bukan sedang ceramah, sedang makan. Apa yang mau diambil coba? Orang makan divideoin buat apa? Maka hati-hati dengan hal tersebut. Ya ibu-ibu, saya himbau, yang ditonton di media sosial itu cukupkan kepada ceramah, tausiahnya saja. Kalau hal-hal berkaitan dengan pribadi langsung skip saja. Ya, apalagi sampai ketika memperlihatkan bentuk tubuh, otot, olahraga, laki-laki, jangan. Karena ibu-ibu nanti akan kurang, ketika tidak menjaga pandangan akan kurang rasa cinta kepada suami. Hati-hati, jangan dianggap sebagai hal yang sepele. Ya, suami kita one pack, ini six pack. Suami kita Iqra belum bisa, ini Al-Qur'annya lancar, hafal hadisnya. Suami kita kemana-mana naik motor sudah usang, ini kemana-mana naik mobil Alphard, naik mobil GMC, kemudian pesawat bisnis kelas. Suami kita nggak pernah naik pesawat mungkin. Maka di sana akan ada lumrah sesuatu yang tabi'i. Kalau tidak menjaga pandangan, rasa cinta dan ketertarikan itu akan lebih kepada lelaki tersebut. Ya, maka hati-hati dari hal itu. Awalnya zina mata, akhirnya nanti zina sentuhan, hingga akhirnya melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan. Hati-hati ibu-ibu ya, hati-hati.
Yahrumu 'alal mar'ah an tunsiba ila zawjiha waladan laysa min sulbih. Jadi diharamkan juga bagi wanita untuk menisbatkan suami anak-anak kepada laki-laki yang bukan ayahnya. Jadi tadi dari ucapan kedustaan tersebut ya, mengklaim oh ini anak si fulan padahal bukan, itu enggak boleh. Itu tuduhan yang sangat berat. Itu tuduhan yang sangat berat ya. Tapi alhamdulillah di zaman sekarang banyak kemajuan teknologi yang bisa membuktikan sesuatu itu betul atau tidak dari tes DNA dan lain sebagainya. Yaitu sesuatu yang sangat mendukung sekali untuk mengcover tuduhan-tuduhan palsu dari wanita tersebut. Kemudian apalagi? Anna ta'ata innama takunu fil ma'ruf. Dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwa ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Tidak boleh taat dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian hikmah yang dapat kita petik dari hadis ini juga bahwa hukum syariat itu kepada wanita berlaku sesuai dengan kadar kemampuan dia. Jadi dalam melakukan ketaatan itu kembali kepada kemampuan. Kecuali dalam menjauhi kemaksiatan, maka dia harus menjauhi, nggak ada kadar kemampuan. Kalau ketaatan harus sesuai dengan kadar kemampuan. Jadi ibu-ibu misalkan kalau nggak sanggup puasa karena sakit, ya udah nanti bisa diqadha di hari yang lain. Ibu-ibu sholat tarawih hanya sanggup 2 rakaat, ya nggak masalah. Sakit misalkan nggak masalah. Sholat malam hanya bisa 1 rakaat witirnya, nggak masalah. Sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Tapi dalam menjauhi kemaksiatan harus full. Ya. Makanya Nabi mengatakan manahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang tinggalkan, kata Nabi. Bukan tinggalkan semampu kalian, enggak ada, tinggalkan. Tapi apa yang aku perintahkan lakukan semampu kalian. Jadi kalau yang haram harus ditinggalkan. Kalau yang ketaatan lakukan semampu kalian. Jadi sesuai dengan kadar kemampuan kita mampunya seperti apa. Kita bisanya seperti apa. Maka itu yang harus dikerjakan. Ya, sholat nggak bisa berdiri, sakit, silakan duduk. Tidak bisa duduk, silakan untuk berbaring. Fattaqullaha mastata'tum. Kemudian dari hadis ini kita dapat melihat bahwa hududul istita'ah wa taqah laysat mabniyatun 'alal hawa wa innam bil mi'yari syar'i atau bil mi'yari syar'i. Batasan kemampuan itu dan kekuatan seseorang dalam melakukan ketaatan itu patokannya bukan hawa nafsu, tetapi patokan syariat. Jadi bukan saya pengennya begini, enggak begitu. Jadi bu, kenapa enggak sholat berdiri? Saya pengennya duduk. Kalau dalam sholat wajib enggak boleh, enggak bisa. Dalam sholat wajib enggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena dalam sholat wajib berdiri itu adalah rukun, sehingga dia tidak gugur kecuali karena uzur, ketidakmampuan dia untuk berdiri. Beda dengan sholat sunnah. Sholat berdiri dalam sholat sunnah itu bukan termasuk bagian daripada apa? Rukun. Tetapi ketika dia sholat duduk mengurangi kadar pahalanya menjadi setengah. Karena apa? Dalam sholat sunnah berdiri itu bukan merupakan rukun. Jadi patokan kemampuan itu bukan kembali kepada hawa nafsu, tapi kembalinya kepada apa? Ibu-ibu? Kepada dalil. Kepada apa? Kepada dalil. Maka kalau kemaksiatan itu harus ditinggalkan, nggak bisa. Saya mampunya segini, nggak bisa. Dosa adalah dosa, harus ditinggalkan. Tabarruj nggak boleh, jangan saya mampunya segini, nggak, tinggalkan keburukan tersebut. Ya. Jangan bilang misalkan orang tadinya minum khamar sehari 5 gelas, kemudian dia saya mampunya cuma 2 gelas aja, bisanya nyetop. 3 gelas nggak bisa saya tinggalkan, boleh nggak? Enggak. Apa kita bilang ya udah semampu kamu aja? Enggak. 3 gelas juga nggak boleh. Mau 5 gelas, mau 3 gelas, mau seteguk pun tidak boleh, tetap haram. Jadi kalau maksiat harus ditinggalkan. Kemudian dari hadis ini kita dapat mempelajari juga bahwa manahat anhu syari'ah la yajuzu fi'luhu bi hujjati dhaghtil mujtama' wa raghbatin nas. Apa yang dilarang oleh syariat nggak boleh dilakukan dengan dalih bahwa ini lingkungan udah semua seperti ini. Atau keinginan manusia, nggak boleh. Yang haram tetaplah apa? Haram. Misalkan ibu-ibu ngadain acara pernikahan, kemudian gimana lagi dong? Ini harus ada biduanita yang nyanyi, yang joget-joget. Kalau enggak nanti orang marah. Enggak boleh seperti itu. Kenapa?
Karena yang haram tetap haram. Jadi tekanan masyarakat, keinginan orang banyak itu tidak bisa menghalalkan sesuatu yang apa? Yang haram. Bagaimana mungkin di hari nikmat ibu dapat menikahkan atau menikah? Ini hari yang luar biasa. Harinya bersyukur harusnya, kok bisa-bisanya mengisi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini momentum apa? Allah kasih nikmat, menikah nikmat bukan? Nikmat, mau kita, mau anak kita, siapapun, itu adalah nikmat luar biasa. Kok bisa hari yang Allah kita diberi nikmat, kita justru bermaksiat kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak balance. Hati-hati dari kekufuran nikmat. Jadi walaupun orang ini gimana, nanti kayak kuburan dibilangnya, enggak masalah. Mau orang bilang kayak kuburan, mau orang bilang sepi, enggak masalah. Ini nikahan saya, bodo amat. Sesuai syariat begini ya begini. Tapi penyampaiannya nggak begitu juga ke orang ya. Jangan bilang bodoh amat, nggak juga. Jadi sampaikan, mohon maaf saya tidak bisa seperti itu. Ini yang sesuai dengan ketentuan apa? Syariat. Saya ingin hari pernikahan saya penuh dengan keberkahan. Mau orang bilang aneh, mau orang bilang kok sepi amat pernikahan, nggak masalah. Tidak masalah. Waktu sholat, selesai acara pernikahan. Waktu sholat, selesai acara pernikahan. Azimu hurmatil nisa, azimu hurmatillahi bin nisa, haitsu 'allaqa al-matluba bil qudrati wal istita'ah. Kedudukan wanita itu luar biasa, rahmat Allah bagi wanita itu luar biasa. Sehingga ketaatan mereka pun dikaitkan dengan kemampuan. Jadi semampunya, bertakwa kemampuan kepada Allah semampunya. Wanita luar biasa, bebannya berat. Ibu-ibu di rumah tuh beban berat. Ibu-ibu ngurusin anak, ngurus suami, tapi harus ibadah juga. Makanya Allah berikan keringanan kepada wanita dalam banyak hal. Semampu kalian, lakukan ketaatan semampu kalian. Itu luar biasanya kedudukan wanita di dalam Islam. Jawazu sama'ir rajuli li sautil mar'ah ma lam takhda' bil qawli aw bil fi'l. Dari hadis ini kita tahu bahwa kaum Ansar dari golongan wanita itu datang kepada Nabi dan berbincang dengan Nabi. Artinya apa? Boleh bagi seorang wanita berbicara dengan laki-laki dengan syarat tidak mendayu-dayukan suara ketika berbicara dengan pria. Jadi boleh ibu kalau ada yang diperlukan menelpon seorang lelaki, berbicara dengan seorang laki-laki jika memang diperlukan, boleh. Dengan syarat apa? Tidak mendayu-dayu dalam ucapan. Kemudian tidak khalwah, tidak berduaan. Artinya ada sosok lain. Atau kalau mau berbicara berdua itu di hadapan khalayak ramai. Bukan berduaan di dalam ruangan tertutup. Itu enggak boleh. Jadi boleh ibu jika ada sesuatu yang harus disampaikan, berbicara, boleh. Jangan misalkan membaca hadis ini kemudian memahami, enggak boleh saya beli sayur berarti. Boleh. Ibu boleh, tapi ketika beli sayur jangan mendayu-dayu berbicara dengan penjual sayur. Ketika ibu-ibu mau pesan sesuatu secara online nggak perlu mendayu-dayu. Baik dengan ucapan ataupun mendayu-dayu dalam tulisan. Yang pernah saya ucapkan, terima kasih tulis saja terima kasih. Jangan dirubah S jadi C, karena bagi laki-laki itu akan menyebabkan dia galau. Betul. Bayangkan ibu S jadi C, cuman bagian bawahnya aja yang ditarikan buntut bawahnya saja yang diambil. Itu dapat membuat laki-laki berpikir aneh-aneh. Betul, padahal wanita mau setua apapun usia jangan Jadi terima kasih sudah selesai. Jazakallahu khairan, jazakillahu khairan. Jangan sampai apalagi stiker jazakallahu khairan, cari yang standar. Kalau ibu mau mengirim kepada seseorang, jika ada sesuatu yang penting mengirim pesan dengan laki-laki, jazakallahu khairan standar, jangan ada yang bunga-bunganya. Apalagi ada yang ini penting. Kenapa saya sampaikan penting sekali? Karena kita hidup sekarang bukan cuma di dunia nyata, tapi ada dunia maya. Ibu tidak berucap dengan lisan, tapi juga dengan tulisan. Nah, tulisan ini kan ekspresi daripada lisan. Itu makanya dibuatlah tulisan untuk mengekspresikan lisan. Maka dilihat sesuatu yang mengekspresikan sesuatu yang standar. Udah jazakallahu khairan tulisannya yang standar. Cari stiker yang standar. Jadi kalau ada yang love bunga,
jangan dikirim kepada lawan jenis yang bukan mahram. Kirim kepada suami boleh, kirim kepada sesama wanita silahkan, ya. Tapi kepada laki-laki yang bukan mahram jangan. Stikernya, tulisannya itu ibu harus perhatikan, jangan sampai mendayu-dayu dalam tulisan. Karena sama aja mendayu dalam ucapan dan tulisan, apalagi dalam tulisan. Imajinasi orang itu berbeda-beda. Dalam tulisan itu dia dapat menganggap persepsinya jauh berbeda dibandingkan dengan lisan. Lisan saja nggak boleh mendayu-dayu, apalagi dengan tulisan. Ya, lisan pun standar saja, berbicara seperlunya. Insyaallah. Mungkin itu, jika ada pertanyaan silakan. Ini ada pertanyaan, kalau anak ibu sambung, apakah mahram bagi anak suami? Maksudnya si suami bawa anak, si istri bawa anak gitu ya. Jadi istrinya dari pernikahan sebelumnya punya anak perempuan, si laki-laki dari pernikahan sebelumnya punya anak laki-laki. Apakah anak-anak ini mahram? Jawabannya bukan. Anak-anak ini boleh menikah, bapak ibunya nikah, anak-anaknya nikah juga boleh. Dia bukan mahram karena dia tidak ada ikatan, kecuali misalkan begini, si wanita bawa anak perempuan, kemudian si wanita ini nikah dengan laki-laki nih, menghasilkan anak laki-laki, maka anak laki-laki ini adalah saudara seibu dari si anak perempuan yang pertama nih. Itu boleh untuk bersentuhan karena dia saudara seibu. Atau si bapak nih bawa anak dari istri pertama, nikah dengan istri kedua. Dari istri kedua dia punya anak laki-laki, si bapak nih bawa anak perempuan, maka ini adalah saudara sebapak. Tapi kalau masing-masing bawa anak, ini bawa anak yang beda jenis kelamin, mereka bukan mahram. Walaupun di Indonesia disebutnya adik kakak, tapi tetap bukan mahram. Mereka boleh untuk menikah justru, ya. Bertanya, bagaimana tata cara berdoa ketika kita dalam posisi sujud? Apakah langsung atau harus didahului dengan salat dan muji? Bisa langsung, karena ibu ketika mengatakan subhana rabbiyal a'la itu adalah bagian daripada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa langsung untuk berdoa setelah membaca bacaan sujud. Apakah cucu mendapatkan bagian waris dari kakeknya? Tergantung apakah masih ada anak-anak si kakek ini atau tidak. Ya, kalau masih ada pamannya, bibinya, maka si cucu ini tidak mendapatkan. Jadi contoh misalkan gini, si kakek ini punya anak 3, 1 laki-laki 2 perempuan, atau 2 laki-laki 2 perempuan anaknya. Anak pertama meninggal duluan, dia punya cucu. Berarti kan ya, si kakek punya cucu dari anak pertama, tapi dia punya anak laki-laki dan punya 2 anak wanita yang masih hidup. Maka ketika si kakek ini meninggal, si waris ini nggak nyampe ke cucunya. Kenapa? Karena terhalang oleh generasi awal si kakek, ada paman dan bibi-bibinya. Maka si cucu ini nggak dapat waris. Terus gimana dong? Si cucu ini nggak dapat waris. Bapaknya dapat waris nggak? Enggak, karena bapaknya meninggal terlebih dahulu.
Jadi waris itu adalah harta. Waris adalah harta yang mana ketika seseorang meninggal menjadi milik orang-orang yang masih hidup. Ikan orang meninggal ini, kan zaman dulu orang bingung nih harta siapa? Dia kan meninggal. Ini harta dia, harta siapa? Milik siapa? Maka adalah waris tuh ketentuannya untuk si ini sekian persen, segini sekian persen. Nah, terus bagaimana nih si cucu? Kasihan bapaknya udah meninggal duluan, dia yatim. Bagaimana? Nah, si kakek bisa menginisiasikan dengan apa? Dengan menuliskan wasiat. Karena cucu ini tidak mendapat waris, dia boleh mendapatkan wasiat. Maksimal 1/3 dari harta waris. Atau kalau si kakeknya tidak meninggalkan wasiat, tinggal paman dan bibinya sukarelaan untuk memberi berapapun yang mereka mau berikan. Jadi pilihannya satu di antara dua itu. Oh, ini lanjutan soalnya. Sementara ayah dari anak tersebut sudah meninggal lebih dulu sebelum kakeknya meninggal. Ya benar ya. Berarti nyambung tadi pertanyaan. Apa hukumnya pengantin wanita berhias atau pakai make up di hari pernikahannya? Dan apakah sunnah Rasulullah ketika akad mempelai wanitanya dipisahkan dari ruangan lain? Hukum wanita berhias di hari pernikahannya nggak apa-apa, asalkan jangan dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Terus gimana caranya? Dipisah tempat laki-laki dan tempat wanita, dipisah. Bisa gak dipisah? Bisa. Kenapa tidak bisa? Bisa. Asalkan dipisah dan tidak didokumentasikan untuk dipertontonkan, nggak masalah. Tidak masalah. Bisa. Dulu ada pernah pernikahannya laki-laki di lantai 2, perempuan di lantai 1. Semua area gedung wanitanya yang lantai 1 ditutup dengan hijab. Di dalam tidak boleh ada yang ngambil gambar, video dan foto. Wanitanya dihias. Dia dari tempat berhias, kemudian ditutup dengan cadar, kemudian masuk ke ruangan pernikahan yang di dalamnya hanya wanita, tidak boleh mengambil gambar, foto dan video. Kemudian ya sudah, wanita di sana semua boleh untuk apa? Berhias. Ya, dan berhias jangan sampai menelantarkan sholat. Makanya kalau wanita ahsannya, kalau saya saran, hari pernikahan pasin sama hari halangan, lebih mudah jadi daripada, atau waktu pernikahannya pagi, jadi zuhur udah selesai. Zuhur sudah selesai, atau malam ba'da isya baru mulai acara pernikahannya. Dipisah laki-laki dengan wanita. Mungkin tidak? Mungkin gak Bu? Gak mungkin? Mungkin. Iya mungkin. Dipisah itu sangat mungkin. Boleh wanita bermakeup boleh, asalkan makeupnya tidak boleh yang menyelisih syariat. Bulu mata palsu tidak boleh, ya. Bulu mata palsu tidak boleh digunakan. Kalau cucu perempuan, apakah mahram bagi anak laki-laki nenek sambung? Ini gimana ya bagannya, saya bingung. Si kakek punya cucu, si kakek nikah lagi, nenek ini bawa sambungan, bawa anak laki-laki sambung ya. Bukan, dia bukan pamannya si anak ini, itu bawaan sama kayak tadi. Jangankan si cucu, ibunya si anak ini pun dia bukan mahram dengan apa bawaannya ini, kan sama-sama sambung. Di bawa anak, ini bawa anak. Ke bawah juga sama, dia bukan mahram. Afwan mau tanya, kalau kita umrah atau haji sebaiknya sholat di hotel apa di masjid? Tempat terbaik bagi wanita itu di mana? Di rumah, di tempat tinggal. Tapi kalau dia mau ke masjid boleh gak? Boleh, nggak masalah, nggak dilarang. Jadi ibu, bahkan Rasulullah mengatakan jangan kalian melarang ima Allah dari masjid-masjid Allah. Jangan kalian melarang hamba-hamba wanita Allah untuk datang ke masjid-masjid Allah. Jadi kalau ibu mau sholat di hotel boleh, ibu mau ke masjid juga
Boleh. Cuman kadang kan momentum untuk merasakan sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ini kan maksudnya ya, nggak setiap saat. Tidak setiap saat. Maka ya kalau mumpung ada di sana pengen merasakan sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram nggak masalah. Apalagi tempatnya pun terpisah antara yang wanita dan pria. Ya, jadi ibu bebas. Ibu mau sholat di hotel boleh nggak? Boleh. Ibu mau sholat di hotel boleh. Untuk lebih menjaga diri boleh. Tapi ibu mau ke masjid pun tidak boleh ada yang melarang. Ya, tidak boleh ada yang melarang. Cuman saya suka katakan bahwa kita jarang-jarang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya, di Indonesia kan sholat di rumah nih. Mumpung di sana mau sholat di masjid ya silahkan untuk menikmati momentum. Cuman banyak ibu-ibu yang begini, sholatnya di hotel, sepanjang hari keliling pasar. Ya. Giliran sholat bu nggak disolat nggak, wanita bagusnya di rumah. Wanita lebih baik di hotel. Tapi dia dari pagi sampai siang keliling di pasar. Kalau di Masjidil Haram di Tower Zamzam dia keliling terus keluar. Dari zuhur sampai asar, malam pun sama belanja terus. Giliran sholat nggak mau karena lebih afdol di mana? Jika sholat lebih afdol di rumah, maka hal-hal yang di luar itu juga lebih utama untuk tidak dilakukan oleh wanita. Jadi jangan sampai standar ganda, giliran belanjanya keluar, giliran sholatnya tidak mau di masjid. Apakah calon mantu saya perempuan adalah mahram dari suami kedua saya? Bukan mahram, Bu ya. Jadi ibu punya anak laki-laki dari suami pertama. Kemudian suami pertama ini ibu punya anak laki-laki. Anak laki-laki ini menikah kan ya, punya istri. Dia itu mahram untuk suami pertama ibu. Kalau dengan suami kedua ibu bukan mahram. Nggak ada ikatannya dengan suami kedua ibu. Dia bukan mahram dengan suami kedua ibu. Ini juga yang sering salah kaprah, banyak yang beranggapan ini juga mahram. Enggak mahram. Tidak mahram. Jadi suami kedua wanita itu bukan mahram dengan menantu dari anak suami pertama. Untuk sholat yang duduk di kursi, posisi tangan saat sujud berada di paha atau seperti sujud biasa? Saya takut jatuh kalau seperti sujud biasa. Khawatir jatuh ya. Posisinya di paha saja, biar ada tekanan. Ustaz, waris asobah itu apa? Insya Allah nanti harus dibahas di ilmu waris ya. Ibu-ibu kayaknya banyak permasalahan waris. Masya Allah, insya Allah. Ada kitab-kitab waris sederhana, kalau nggak salah. Banyak juga yang membahas ya. Jadi nanti insya Allah harus ada kajian khusus mungkin ya untuk waris. Ini juga ada pertanyaan. Boleh saya bacakan, Bu? Boleh. Saya dapat kesempatan haji, waktunya 4 tahun lagi. Alhamdulillah tahun ini Allah kasih rezeki kepada saya. Menurut antum, dengan waktu haji yang masih lama, 4 tahun lagi, apakah saya boleh umroh dulu atau dana ini disimpan untuk melunasi haji? Tergantung ibu kira-kira dananya ini ada kemungkinan untuk ada lagi apa tidak. Jadi kalau misalkan ini insya Allah dana ini karena memang tiap tahun saya dapat bagi hasil, sekarang saya dapat tahun depan juga insya Allah ada lagi. Kalau enggak ini kayaknya enggak ada, hilalnya enggak kelihatan. Mungkin ini dana saya bisanya dengan ini. Kalau enggak ini nanti mungkin saya enggak bisa ngelunasin. Ya lebih baik dananya disimpan untuk pelunasan. Tapi kalau kira-kira ada dana yang lainnya nanti ke depannya enggak apa-apa, sambil ibu nanti bisa belajar tentang tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji. Misalkan ibu jadi tahu mana Arafah, mana Mina, mana Muzdalifah, sehingga ketika ibu misalkan ibu haji reguler nih, ibu ikut KBIH, kan suka ada manasik, atau ibu ikut haji UNA Plus. Ketika dijelaskan nanti kita ke Arafah, nanti kita ke Mina, ke Muzdalifah, di benak kita sudah tahu mana posisi Mina, Muzdalifah dan Arafah, sehingga bisa dibilang itu untuk memperdalam ibu-ibu sekalian persiapan justru untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau dananya
ada kemungkinan di waktu yang akan datang. Tapi kalau dananya cuma sekian nih, ini uang pesangon saya nggak tahu lagi dari mana income saya nanti. Ini mungkin saya bisa menjaga ini untuk pelunasan haji. Jangan dipakai dulu, tanggung, sudah 4 tahun lagi ya. Kadang mungkin bisa lebih maju biasanya jika ada kuota-kuota yang tidak terpakai, karena tidak semuanya mampu yang punya jatah tahun itu untuk berangkat tahun itu. Kadang ada yang mundur karena tidak mampu melunasi. Nah yang setelahnya biasanya maju. Siapa tahu ibu termasuk yang maju. Tapi kalau ibu ada dana banyak, ada dana simpanan banyak, ya nggak apa-apa untuk gladi resik bahasanya, untuk persiapan lah, pengetahuan. Ada orang yang umroh sampai berkali-kali dengan alasan selalu rindu ingin kembali ke tanah suci. Menurut antum, jika dana untuk berangkat umroh tersebut dia berikan kepada saudara yang kurang mampu ekonominya, apakah sama pahalanya dengan dia pergi umroh kesekian kalinya? Pertama, jangan kita membandingkan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Selama masih banyak hal yang kita keluarkan untuk perkara-perkara yang mubah di luar sana. Faham gak ibu? Jadi kalau ada orang berangkat umroh 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali, itu jangan dikatakan bahwa daripada umroh terus kenapa gak disedekahkan. Padahal dia bisa saja membandingkannya, daripada beli mobil baru mending sedekahkan, daripada beli rumah baru mending sedekahkan, daripada beli baju baru mending sedekahkan. Kenapa harus yang dibandingkannya umroh dengan sedekah? Kenapa perbandingannya antara satu ibadah dengan ibadah yang lain? Kecuali kalau yang lainnya itu memang dananya sudah untuk perkara yang wajib, baru nanti dia bandingkan, ini daripada saya 2 tahun sekali berangkat, mendingan saya memberangkatkan yang belum pernah berangkat. Maka man da'a ila huda kana lahu minal ajr mithlu ujur man tabi'ah, itu pahalanya dia dapat seperti orang yang melakukan hal tersebut. Nah kalau dia sedekahkan, dia dapat pahala luar biasa, yaitu pahala sedekah. Gak mungkin dia ngasih sedekah pahalanya dapat pahala umroh, kecuali kalau memang ada dalil yang berkenaan. Saya nggak tahu ada sedekah pahalanya pahala umroh, saya belum tahu. Kecuali sholat di Masjid Kuba pahala umroh iya, tapi kalau sedekah saya kurang tahu. Jadi pertama, jangan membandingkan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Jelas ibu-ibu? Ya, jadi jangan sampai orang membandingkan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Selama masih banyak perkara-perkara mubah yang kita lakukan. Ya. Jadi jangan dibandingkan ibadah dengan ibadah yang lain. Ya, daripada sedekah ke sini mending sedekah ke sana. Udah sedekah dua-duanya kalau bisa. Umroh iya, sedekah iya, enggak masalah. Ya, sedekah iya ke si A, sedekah ke si B juga iya, kecuali kalau dananya pas. Apa yang lebih urgent? Nah, ternyata saudara kita nih nggak makan. Ada yang dia butuh dana untuk makan, ya jangan kita paksakan untuk melakukan ibadah yang lain selama saudara kita ternyata dia tidak makan. Lebih baik kita sedekahkan kepada saudara kita. Itu pun saya rasa kondisi seperti itu sangat jarang terjadi. Rata-rata orang itu punya dana-dana yang ibaratnya masih banyak pilihan. Nah kerinduan, ya iya, karena Nabi pun motivasi hal tersebut. Al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Satu umrah ke umrah yang lain adalah penggugur dosa di antara keduanya. Jadi wajar jika seseorang termotivasi untuk sering. Tetapi tadi kita lihat juga mungkin ada saudara kita yang belum pernah berangkat, ya. Atau fasilitas ibu. Kadang ada orang yang dia mengeluarkan dana sampai 100 juta atau 50 juta untuk umroh sendiri. Mending dia berangkatkan orang lain. Dan dia misalkan cari yang 30, cari yang 25, daripada yang 100 juta sendiri. Daripada saya naik bisnis misalkan sendiri bayar tiketnya 50 juta PPA, mending saya berangkatin 2 orang dengan selisih dana tersebut. Itu juga bisa memotivasi seseorang untuk berangkat. Dan ibadah banyak ya, gak harus umroh juga. Sholat juga ibadah, zikir juga ibadah. Ibadah itu banyak. Makanya syariat ini kan gak berat, wajibnya hanya sekali. Umroh cuma sekali seumur hidup, haji pun hanya sekali seumur hidup. Jadi tidak memberatkan sebetulnya syariat ini. Jadi gak harus juga setiap waktu, ya, dilihat kemampuan seseorang. Baik, sudah ada lagi? Kalau di sini pertanyaan pas terus jam 11 selesai. Ya, baik. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya, sebelum Ramadan berarti ya, pertemuan berikutnya, insyaallah kita bahas nanti hadis keberapa?
12. Jangan ada khilaf lagi ya. Hadis ke berapa? 12. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf sekali lagi atas keterlambatan tadi di awal. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.